Coba Anda ingat-ingat lagi deh. Kapan terakhir kali Anda pergi ke dokter? Biasanya kan polanya selalu sama ya. Anda duduk di ruang periksa, terus dokter ngelihat hasil ronsen, nunjuk ada garis retak putih di tulang Anda dan bilang, nah ini dia masalahnya. Udah, selesai. Iya, sangat biner ya. Patah atau nggak patah, sakit atau sehat. Sangat rapih gitu kelihatannya. Bener banget, sangat rapi. Tapi gimana kalau ternyata tagihan rumah sakit Anda yang tiba-tiba membengkak itu, atau mungkin penyakit kronis yang nggak kunjung sembuh, sebenarnya bisa berawal dari hal yang sama sekali nggak fisik, kayak misalnya dari rasa iri hati Anda pas ngelihat postingan Instagram teman Anda? Dan tahu nggak, lompatan dari layar ponsel ke ruang gawat darurat itu sama sekali bukan hiperbola. Itu bukan kiasan puitis loh. Itu adalah rentetan peristiwa biologis yang sangat nyata. Sayangnya, ya itu tadi, sering banget luput dari radar observasi medis konvensional kita selama ini. Nah, disitulah penelusuran mendalam kita kali ini jadi sangat krusial buat Anda dengerin. Hari ini kita bakal membongkar sebuah sumber yang menarik banget, yaitu catatan medis sekaligus spiritual dari seorang dokter praktek, Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Beliau ini nulis buku judulnya 365 Tips Sehat ala Rasulullah. Iya, dan buku ini pada dasarnya mencoba menjembatani kecanggihan ilmu kedokteran modern dengan kebijaksanaan ajaran Islam ya. Betul, jadi mari kita bedah ini. Misi kita hari ini tuh pengen memahami bahwa pangkal penyakit itu nggak melulu soal fisik yang rusak. Seringnya ia justru bermula dari pikiran Anda, dari emosi yang Anda pendam. Dan yang paling luar biasa, cara penyembuhannya mungkin jauh lebih simpel dan pastinya jauh lebih murah dari yang selama ini kita takuti. Konsep fondasional yang diajukan di sumber kita ini adalah apa yang disebut sebagai smart healing atau penyembuhan cerdas. Pendekatan ini dirumuskan dalam satu metode yang namanya himmah. Hima itu singkatan ya? Betul, singkatan dari halal, islami, manfaat, murah, aman, dan holistik. Dan alasan kenapa pemahaman ini mendesak banget buat Anda ketahui adalah karena kata holistik di sini tuh menuntut kita melihat Anda sebagai manusia yang utuh. Maksudnya bukan cuma sekedar daging dan tulang gitu ya? Nah, iya. Anda kan bukan cuma sekumpulan organ atau pembuluh darah yang kebetulan dibungkus kulit kan? Anda itu perpaduan yang sangat kompleks. Ada unsur fisiknya, jiwanya, interaksi sosialnya, sampai spiritualitasnya. Kedokteran modern tuh memang luar biasa jago kalau urusan memperbaiki fisik yang kelihatan. Kayak nyombung tulang patah yang Anda sebutin di awal tadi. Jago banget kalau itu sih. Tapi sayangnya seringkali buta terhadap penyakit jiwa, konflik sosial, atau kekeringan spiritual. Padahal hal-hal abstrak itulah yang sebenarnya jadi arsitek utama dari kerusakan fisik kita. Masuk akal sih. Dan rasanya sebelum kita bisa menyembuhkan tubuh, kita tuh kayaknya harus ngebongkar total cara kita memandang kesehatan itu sendiri deh. Di buku ini, ada satu anekdot dari Dr. Assegaf yang menurut saya sangat mewakili kecemasan kita semua hari ini. Oh, yang soal pasien di klinik itu ya? Iya, jadi bayangin ada pasien datang ke ruang kliniknya. Dari raut wajahnya aja udah kelihatan ketakutan banget dan belum apa-apa pasien ini setengah memohon gitu bilang, "Dokter, uang saya cuma ada 50.000 rupiah. Tolong kasih saya pengobatan yang harganya pas dengan uang ini." Astaga. Kan sedih ya? Pasien ini udah berasumsi duluan. Karena ini pengobatan herbal atau khusus, harganya pasti selangit. Menurut saya ada ironi besar di sini. Masyarakat kita tuh sering banget salah kaprah menganggap kalau menyembuhkan penyakit itu pasti complicated. Pasti butuh alat canggih dan ujung-ujungnya bakal nguras habis tabungan kita. Padahal ketakutan finansial kayak gitu justru bertindak sebagai patogen baru di dalam tubuh. Stres mikirin biaya pengobatan itu malah bikin beban tambahan buat sistem imun kita. Padahal imunnya sendiri udah kewalahan ngadetin penyakit awalnya kan? Ah, bener juga. Ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga ya. Makanya, langkah pertama dari 5 langkah smart healing ini adalah menata ulang mental pattern atau pola pikir kita. Paradigma kalau sehat itu mahal tuh harus dibongkar habis-habisan. Sakit itu sangat bisa dicegah, dan proses penyembuhan sama sekali nggak selalu butuh intervensi obat kimia yang mahal. Saya tuh suka banget pakai analogi smartphone kalau ngomongin ini. Buat ngeliat betapa, absurdnya cara kita memperlakukan tubuh kita sendiri. Kita ini persis kayak orang yang baru panik luar biasa,
pas layar handphonenya jatuh ke lantai terus retak. Iya, panik karena kelihatan fisiknya rusak kan? Nah itu dia gejalanya, terus kita buru-buru deh bawa ke tempat servis, bayar mahal. Tapi kita lupa, selama berbulan-bulan sebelumnya, kita tuh nyuekin software yang mulai error, baterai yang gampang panas, atau memori yang udah kepenuhan gara-gara banyak aplikasi berat yang jalan diam-diam di background. Analogi yang sangat presisi itu. Aplikasi yang jalan di background itulah emosi-emosi negatif yang menguras daya hidup kita tanpa kita sadar. Iya kan, tubuh kita tuh sebenarnya udah ngasih sinyal error. Kayak gampang capek, otot leher kaku, atau susah tidur. Tapi ya gitu, kita abaikan. Terus sampai organ fisiknya bener-bener ya retak tadi. Untuk ngerti gimana caranya mencegah layar itu biar nggak retak, kita bisa narik mundur ke pandangan Asuyuti di buku ini. Beliau ini ulama dan cendekiawan klasik yang memetakan kalau penyakit fisik itu sebenarnya berhulu pada terganggunya 6 keseimbangan dasar manusia. 6 keseimbangan, apa aja itu? Ada udara yang kita hirup, lalu makanan dan minuman, gerak tubuh, ritme istirahat, fluktuasi emosi, dan yang terakhir keseimbangan retensi dan emisi cairan tubuh kita. Wah lengkap banget ya. Sangat komprehensif. Ketika ilmu kedokteran hari ini cuma fokus bunuh kuman atau motong jaringan yang rusak, mereka tuh ngelewatin fakta penting. Bahwa ketidakseimbangan pada faktor emosi dan istirahatlah yang dari awal justru ngebukain pintu gerbang buat kuman itu masuk. Oke, ini menarik. Mari kita gali lebih dalam soal faktor emosi ini. Karena kalau kesehatan emosional ini adalah software yang ngendaliin hardware fisik kita, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pas baca materi penelusuran ini, saya nemuin korelasi anatomi yang bikin saya lumayan kaget. Yang soal sifat kikir itu. Iya, di situ disebutin kalau sifat kikir atau pelit yang ekstrim gitu ya, dihubungkan dengan kerentanan pada penyakit paru-paru dan kepikunan dini. Terus ada lagi, rasa malu yang sangat berlebihan karena sebuah aib, katanya bisa memicu depresi berat sampai mematikan fungsi tubuh kayak impotensi. Memang kedengarannya cukup mengejutkan kalau kita nggak biasa mikir secara holistik. Tapi jujur aja nih, saya harus sedikit kritis di sini. Saya sepakat banget lah kalau marah, kikir, atau nyimpen dendam itu kecacatan moral. Nggak baik. Tapi mari kita bicara sainsnya. Gimana persisnya kemarahan yang ada di dalam kepala saya itu bisa meledak jadi stroke atau vertigo secara medis? Di mana jembatan logis antara akhlak dan pembuluh darah kita? Pertanyaan yang bagus banget. Jembatan logisnya itu terletak pada sistem endokrinologi Anda. Emosi negatif kayak marah, arogan, atau rasa iri hati pas ngelihat pencapaian orang lain, itu tuh bukan sekedar konsep moral yang abstrak. Di dalam tubuh, itu diterjemahkan sebagai instruksi biologis yang sangat agresif. Instruksi biologis gimana maksudnya? Gini, saat Anda marah, otak Anda tuh nggak bisa bedain apakah Anda lagi debat panas di ruang meeting atau Anda lagi bersiap mau berantem ngelawan harimau di hutan. Tubuh merespon ancaman perseptual ini dengan memicu kelenjar adrenal. Oh, yang posisinya di atas ginjal itu ya? Betul, 2 kelenjar kecil di atas ginjal Anda itu. Mereka langsung membanjiri aliran darah Anda dengan hormon kortisol dan adrenalin. Wow. Jadi alih-alih cuma ngerasa kesel doang, tubuh saya secara harfiah lagi nyalain alarm tanda bahaya tingkat tinggi dan manasin mesin buat berantem gitu. Lebih dari sekedar manasin mesin. Tubuh Anda secara drastis ngubah metabolisme energinya lewat sebuah mekanisme yang namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Oke, catat. Nah, yang sangat menarik di sini adalah gimana hormon stres itu memaksa liver Anda untuk memproduksi dan melepas gula dalam jumlah masif ke aliran darah. Secara evolusi, ini dirancang biar otot-otot Anda punya bahan bakar instan buat lari kenceng atau mukul. Tapi masalahnya di dunia modern ini kita kan lagi duduk anteng di kursi kantor, natap layar komputer, nahan marah, kita kan nggak lari kemana-mana. Tepat sekali. Gulanya nggak kebakar sama sekali. Bahan bakarnya menggenang di dalam mesin kita sendiri dong. Iya, dan gula darah yang melonjak tajam tanpa ada pelepasan aktivitas fisik ini akhirnya maksa pankreas kerja ekstra keras buat produksi insulin, jantung Anda berdebar, mompa darah yang sekarang jadi kental gara-gara glukosa dan hormon stres, terus pembuluh darah Anda menyempit karena tekanan darahnya naik drastis. Berarti kalau kita lakuin ini tiap hari, marah-marah, nyimpen dengki, cemas, mikirin masa depan, kondisi ini bisa jadi kronis ya? Sangat bisa. Beban terus-menerus inilah yang perlahan merusak dinding pembuluh darah Anda.
Ini yang memicu kencing manis, penyakit jantung koroner, stroke, sampai melemahkan saraf pusat yang akhirnya bermanifestasi jadi vertigo atau kepikunan tadi. Oh wow. Fakta ini bikin sabda Nabi Muhammad soal iri hati memakan kebaikan seperti api memakan sekam, itu punya dimensi medis yang sangat harfiah ya. Api peradangan dan lonjakan hormon stres itu benar-benar ngebakar fungsi organ kita dari dalam. Dan mekanismenya berlaku dua arah loh. Kesedihan yang berlarut-larut, misalnya gara-gara dipecat atau bangkrut, itu punya jalur kimiawi yang menekan kelenjar timus dan produksi sel darah putih kita. Artinya imunitas kita langsung drop. Betul. Itu mengganggu keseimbangan imun dan melemahkan daya tahan organ kayak paru-paru tadi, bikin gampang banget kena infeksi dari luar. Luar biasa. Jadi kalau stres dan racun emosi ini adalah ibaratnya palu godam yang ngehancurin benteng pertahanan kita dari dalam, kita mutlak harus tahu gimana cara ngebangun lagi benteng itu. Dan disinilah rutinitas harian yang sering kita anggap remeh, kayak tidur dan makan, berubah dari sekedar rutinitas jadi prosedur penyelamatan nyawa. Betul, kita masuk ke ranah pemulihannya. Iya, mari kita bahas arsitektur istirahat ini. Di materi kita, ada panduan spesifik banget dari tradisi Islam soal posisi tidur, yaitu miring ke kanan dengan tangan kanan mengganjal kepala. Dan ternyata, secara klinis, kebiasaan tidur miring ke kiri itu bawa risiko mekanis yang lumayan serius ya buat tubuh. Sangat serius. Posisi tidur ini kan berkaitan erat sama tata letak gravitasi organ di dalam rongga dada dan perut Anda. Jantung manusia itu posisinya asimetris, dia lebih condong ke sebelah kiri. Oke. Nah, pas Anda menghabiskan waktu berjam-jam tidur miring ke kiri, lambung Anda yang mungkin masih ada sisa makanannya, ditambah paru-paru kanan yang ukurannya memang lebih besar, itu bakal ngasih tekanan gravitasi yang menindih jantung Anda. Berarti jantungnya kegencet dong? Secara mekanis iya. Jantung Anda jadi harus kerja jauh lebih keras ngelawan tekanan ekstra ini. Padahal dia kan harus mompa darah ke seluruh tubuh pas Anda lagi nggak sadar. Sebaliknya, kalau Anda tidur miring ke kanan, jantung itu bebas dari beban himpitan organ lain. Dia punya ruang optimal buat berdetak lebih efisien selama fase pemulihan. Ini bikin saya mikir kalau tidur tuh ternyata bukan cuma soal mematikan kesadaran otak ya, tapi lebih ke gimana kita memosisikan mesin tubuh biar bisa membersihkan dirinya sendiri. Analogi yang sangat tepat. Dan ngomong-ngomong soal pemulihan, ada data penting dari penelusuran kita ini soal durasi tidur. Oh ya, ini penting banget buat Anda yang dengerin, terutama yang bangga banget sama budaya hustle atau gila kerja. Di materi disebutkan, kalau Anda kurang tidur, spesifiknya kurang dari 6,5 jam per hari, Anda itu meningkatkan resistensi insulin tubuh sampai 40%. 40% itu angka yang masif loh. Masif banget. Artinya gini, Anda mungkin ngerasa udah diet ketat, udah nggak makan gula sama sekali, tapi cuma gara-gara kebiasaan begadang, balas email kerjaan tiap malam, Anda secara langsung lagi ngedorong diri Anda sendiri ke jurang diabetes mellitus. Kurang tidur itu secara brutal ngacauin ritme sirkadian kita. Ritme ini yang ngatur pelepasan serotonin dan proses pembersihan plak di otak saat kita tidur. Dan kalau kita tarik benang merah dari proses revitalisasi malam hari ini ke intervensi siang harinya, kita harus bedah masuk ke dalam urusan lambung. Nah, ini dia. Soal makanan, Ada aturan sepertiga dari ajaran tersebut. Sepertiga ruang lambung untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga sisanya untuk udara. Ini tuh bukan sekedar pepatah kuno biar kita nggak rakus atau begah. Ini murni hukum fisika pencernaan. gimana fisika pencernaannya tuh? Lambung itu kan organ muskular ya, organ otot yang bergerak ngegiling makanan. Kalau Anda isi penuh banget sampai ke kerongkongan, enzim pencernaan itu nggak punya ruang fisik buat bersirkulasi. Dan lambung otomatis kehilangan keleluasaannya buat berkontraksi. Jadi, macet ya mesin penggilingnya. Dan yang bikin saya makin kagum dari buku Dr. Asigaf ini adalah gimana kedokteran Islam mengklasifikasikan makanan yang masuk ke sepertiga ruang itu. Mereka nggak ngelihat makanan dari jumlah kalori atau gram karbohidrat kayak diet-diet modern zaman sekarang. Iya, pendekatannya beda. Mereka membaginya berdasarkan derajat metabolisme. Ini ngerubah total cara saya ngelihat isi dapur saya. Makanan itu jadinya ibarat software patching atau instruksi kimiawi buat tubuh kita. Klasifikasi 4 derajat metabolisme ini memang mengubah paradigma nutrisi secara radikal sih. Derajat pertama itu adalah bahan yang cuma ngasih efek fisik sementara. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak sensasi hangat atau dingin aja, tanpa ngubah struktur metabolisme jangka panjang. Misalnya air es atau kuah panas, itu masuk derajat pertama. Tapi nah,
Derajat kedua, disinilah intervensi pencegahan itu dimulai. Oke, derajat kedua. Bahan makanan di derajat kedua ini mampu mengubah metabolisme tubuh, tapi efeknya masih sepenuhnya bisa dikendalikan sama sistem tubuh kita. Contohnya kurma, madu organik, minyak zaitun, atau kacang kenari. Berarti makanan di derajat kedua ini tuh bertindak kayak montir harian gitu ya, yang ngelakuin maintenance rutin di dalam sel kita, mastiin nggak ada mesin yang berkarat. Wah, analogi yang pas banget. Mereka ini nutrisi fungsional tingkat tinggi yang ngeberesin masalah sebelum berubah jadi gejala penyakit kronis. Terus, bergerak ke derajat ketiga, kita baru masuk ke ranah obat alami atau farmakognosi yang sebenarnya. Ini yang lebih keras efeknya ya. Betul. Bahan di derajat ketiga punya karakteristik yang sangat dominan. Mereka nggak lagi dipengaruhi sama sistem pencernaan tubuh, tapi justru mereka yang maksa fungsi tubuh buat berubah. Oh, contohnya kayak apa? Kayak jintan hitam atau habatus sauda, sambiloto, kayu manis, bawang putih mentah. Ini tuh bukan lagi sekedar makanan pembuka. Ini udah masuk intervensi medis yang butuh perhitungan dosis dan durasi pemakaian yang jelas. Ibaratnya spesialis bedah yang turun tangan langsung. Kalau sambiloto dan jintan hitam tadi adalah spesialis bedah di derajat ketiga, terus yang ada di derajat keempat itu apa? Derajat keempat adalah substansi yang kemampuannya begitu kuat, sampai-sampai bisa menghentikan atau merusak fungsi organ tubuh secara permanen. Wow, racun dong berarti. Betul sekali. Ini kategori racun. Tanaman beracun mematikan ada di sini. Dan yang perlu diwaspadai, banyak obat-obatan kimia sintetis modern yang dosisnya sangat tinggi dan sifatnya keras, itu juga beroperasi di ambang batas derajat keempat ini. Pantesan. Itulah sebabnya, minum obat kimia sembarangan tanpa indikasi medis yang tepat, itu sama aja kayak Anda masukin instruksi perusakan ke dalam sel Anda sendiri. Ngelihat makanan dan obat sebagai instruksi kimiawi ini ngebawa kita ke sebuah ironi yang sangat nyata hari ini sih. Kita hidup di era persaingan ekstrem. Ketidakpastian ekonomi tinggi, kecemasan meroket tiap kali kita buka portal berita. Panduan ideal buat tidur cukup, posisi tidur benar, makan cuma sepertiga lambung tadi ya, seringnya hancur berantakan ditabrak gaya hidup modern. Iya, realitasnya memang sekeras itu. Akibatnya kan kita ngelihat epidemi penyakit metabolik di mana-mana. Terutama obesitas. Nah, buat Anda yang dengerin, yang mungkin saat ini lagi frustrasi ngitungin kalori tiap hari, berjuang nurunin berat badan dan ngerasa gagal terus, apa sih makna dari semua kebijaksanaan medis ini buat Anda? Maknanya adalah, kita tuh sering kali sibuk ngobatin gejala yang salah. Program diet konvensional itu banyak yang gagal karena cuma maksa motong kalori secara membabi buta. Mereka abai sama profil psikologis di balik timbunan lemak itu. Obesitas itu bukan sekedar kelebihan makan loh. Terus apa dong? Itu adalah respons adaptif tubuh terhadap krisis yang nggak terselesaikan di dalam pikiran. Ini insight yang paling tajam sih menurut saya. Di buku ini, pendekatan Smart Healing Dr. Assegaf nolak banget menyamaratakan semua pasien obesitas. Beliau membagi obesitas ke dalam 3 tipe psikologis. Tipe A, itu buat individu yang kompulsif. Bagi mereka, makanan tuh jadi katu pelepas stres dari pikiran yang kalut atau kerjaan yang numpuk. Pelampiasannya jatuhnya. Iya, pelampiasan. Terus ada tipe B, kelompok depresif. Mereka ini pakai makanan sebagai teman di tengah isolasi sosial. Makan sambil ngurung diri buat nutupin rasa sedih atau trauma masa lalu. Terus yang terakhir tipe C, ini yang moderat, yang mungkin murni cuma salah pola makan aja. Pas baca ini, saya langsung sadar, jangan-jangan rasa lapar yang dirasain sama penderita obesitas tipe A atau B itu sebenarnya bukan lapar fisik di perut ya. Sama sekali bukan. Itu adalah kehausan emosional. Sebuah obsesi buat membungkam rasa cemas atau sedih dengan sensasi manis atau gurih dari makanan. Nah, makanya ngobatin obesitas sentral atau diabetes tuh nggak akan pernah tuntas kalau cuma modal pil penahan nafsu makan atau suntikan penurun gula. Mengatasi kondisi ini secara holistik tuh butuh kehadiran, istilahnya, psikolog spiritual. Kita harus madamin apinya dulu, bukan cuma niupin asapnya. bener banget. Dan kalau kita tarik mundur lensa observasi kita, tubuh manusia itu dari sananya udah dianugerahi sama Sang Pencipta sebuah sistem penyembuhan otomatis. Auto healing system yang kecanggihannya jauh ngalahin rumah sakit paling mahal sekalipun di dunia. Tunggu. Maksudnya dari lahir kita udah punya fasilitas medis built-in di dalam jaringan tubuh kita? Sangat presisi. Contohnya gini,
Tubuh Anda secara alami memproduksi enzim namanya superoxide dismutase. Ini tuh antioksidan internal terkuat buat ngenetralisir racun, jauh lebih ampuh dari suplemen vitamin C impor manapun. Terus, persendian Anda tuh bisa bikin cairan pelumasnya sendiri. Cairan sinovial ya? Betul. Belum lagi kelenjar getah bening Anda. Itu ibarat pabrik tentara mikroskopis yang tiap hari patroli, nyari dan ngebunuh sel-sel abnormal tanpa Anda sadari. Sistem otomatis ini tuh dirancang buat mastiin Anda tetap hidup. Kalau gitu, kenapa kita bisa sakit parah? Masalahnya, dokter internal yang luar biasa jago ini akhirnya angkat tangan dan mati rasa. Kenapa? Karena kita terus-terusan maksa dia kerja melampaui kapasitas maksimalnya. Kita bombardir dia pakai racun dari emosi negatif tadi, kita kurang tidur, dan kita masukin makanan-makanan ekstrim. Jadi kalau kita rangkum logika dari segmen penyembuhan otomatis ini, langkah nolnya, maksudnya sebelum kita buru-buru nebus resep obat atau beli suplemen mahal, adalah mengembalikan equilibrium atau keseimbangan dasar kita dulu, menyelaraskan lagi unsur-unsur alamiah di dalam rutinitas kita. Keseimbangan itu fondasi mutlak. Ada satu aksioma dari tradisi medis klasik yang bilang gini, sebab dari sebagian besar penyakit adalah karena memakan makanan yang satu lebih dominan dari makanan yang lain. Penyakit itu esensinya adalah hasil dari gaya hidup yang ekstrim. Sesuatu yang berlebihan ya? Terlalu banyak kerja, terlalu banyak diem nggak gerak, terlalu banyak makan daging, atau kebanyakan gula. Jadi sebelum Anda buru-buru nelan kapsul kimia sintetis pas ngerasa nggak enak badan, coba deh lakuin intervensi pertama dulu. Kembalikan keseimbangan hidup Anda. Tidur lebih awal gitu ya? Tidur lebih awal, singkirin ponsel Anda, kurangi porsi makannya, dan maafin orang yang bikin Anda kesel hari ini. Setelah keseimbangan ini ditarik lagi ke tengah, baru kita observasi apakah tubuh masih butuh dorongan obat dari derajat 2 atau 3 tadi. Wah, sungguh sebuah penjelajahan pemikiran yang sangat ngebuka mata sih ini. Kalau kita satuin semua potongan puzzle dari catatan Dr. Assegaf ini, kita dihadapkan pada satu kesimpulan fundamental yang bikin lega, tapi sekaligus menuntut tanggung jawab kita. Tanggung jawab atas diri sendiri ya. Betul, kesehatan itu bukan sebuah kebetulan matematis, bukan sekedar given atau nasib biologis yang jatuh dari langit. Kesehatan itu adalah sebuah mahakarya harmoni. Harmoni antara seberapa lapang dada kita ngadepin masalah hidup, kebijaksanaan kita milih instruksi kimia apa yang masuk lewat kerongkongan, dan gimana kita ngehormatin hak tubuh buat meregenerasi dirinya sendiri di malam hari. Metode Himma ini ngebuktiin kalau pengobatan holistik itu bisa sangat masuk akal, gampang diaplikasiin, dan nggak perlu bikin kita bangkrut. Perubahannya bisa dimulai detik ini juga loh, tepat dari meja makan atau bantal tidur Anda. Dan kalau ada satu aspek terakhir buat ngiket seluruh sintesis kita hari ini, kita nggak boleh ngeremehin kekuatan medis dari sebuah optimisme. Optimisme, gimana tuh? Keyakinan spiritual bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, itu bukan cuma slogan motivasi kosong buat ngehibur pasien. Itu adalah intervensi neurobiologis yang nyata. Rasa pasrah, yang positif, harapan, dan keyakinan bakal sembuh, itu secara harfiah menurunkan kadar kortisol yang merusak tadi. Dia meredakan peradangan sistemik dan ngasih lampu hijau buat sistem imun kita beroperasi maksimal lagi. Singkatnya, pikiran Anda adalah apotek terbesar, terlengkap, dan paling murah yang pernah Anda miliki. Pikiran Anda adalah apotek terbesar. Saya setuju 100% sama konklusi itu. Nah, sebagai penutup penelusuran mendalam kita kali ini, saya punya satu pemikiran yang pengen saya tinggalin buat Anda renungin. Kalau tubuh biologis kita ini memang sengaja dirancang sama Sang Pencipta dengan sistem penyembuhan otomatis yang sebegitu cerdasnya, sebegitu adaptif dan mandiri, apakah gaya hidup modern kita yang serba instan ini, yang dikit-dikit panik nyari pil ajaib buat ngebungkam rasa nggak nyaman sekecil apapun di tubuh kita, justru secara perlahan lagi mematikan dokter alami yang sebenarnya udah tertanam kuat di dalam DNA kita sejak hari pertama kita lahir? Terima kasih banyak udah nyediain waktu buat ikut nyelamin wawasan ini bareng kita. Kami harap obrolan hari ini nggak cuma bawa kesehatan buat fisik Anda, tapi juga kedamaian buat pikiran Anda.